Syarat-syarat sahnya sholat Jumat ya. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Kapan sholat Jumat itu dikatakan sah? Apabila terdapat sab'atu asya, 7 hal. Apabila ada 7 hal tersebut, maka sholat Jumat seseorang dikatakan apa? Dikatakan sah. Kalau emang ada salah satu dari 7 tersebut tidak ada pada dirinya, maka sholat Jumatnya dikatakan tidak sah. Wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya. Nah, ini syarat-syarat diwajibkan Jum'ah ya. Kepada seorang muslim ada berapa? Sab'atu asya, ada 7. Jadi apabila satu dari 7 tersebut tidak ada, maka tidak diwajibkan kepada orang tersebut. Paham? Kapan seorang muslim dituntut kewajiban untuk melaksanakan sholatul Jum'ah? Ketika ada 7 syurut pada dirinya. Paham tak? Kalau emang salah satu syurut itu tiada, maka orang tersebut tidak tertuntut kewajiban sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholat yang paling pendek, kayak sholat subuh 2 rakaat ya. Cuma dengar khutbahnya aja agak panjang ya. Dan ingat ya, di awal Islam bahwa sholat Jumat itu sholat dulu baru khutbah. Itu di awal Islam. Ketika Allah turunkan kewajiban sholat Jumat, itu caranya seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah setelah sholat, setelah sholat baru khutbah. Kita menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Setelah sholat baru kita duduk tekun mendengarkan khutbah. Itu awal diturunkan atau disyariatkan sholat Jumat. Jadi sholat dulu, setelahnya khutbah. Sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha caranya sama. Paham tak? Kenapa kewajiban tersebut dibalik? Karena banyak dari jamaatul muslimin terbuai dengan usahanya dan dagangannya. Baik, ketika mereka melaksanakan sholat, sebagian dari muslimin mereka berpencar berdagang, tidak mendengarkan apa? Khutbah. Ketika keadaan seperti itu, dibaliklah kewajiban Jum'ah, khutbah dulu baru sholat. Wadarul bay'. Jauh itu usaha, kerjaan, sholat dulu, Jumat dulu, simak dulu. Karena orang yang berdagang, yang jualan tak kala sholat Jumat, la barakata lahum, itu nggak ada berkah. Kalau udah datang waktu Jumat, yang kerja stop dulu, yang dagang stop dulu, yang tidur bangun dulu. Menuju ke masjid, laksanakan apa? Sholat Jumat. Dan mereka yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur berturut-turut 3 kali, taba'allahu ala qalbihin nifaq, Allah akan mencap di dalam hatinya sifat nifaq. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya sholat Jumat itu kewajiban yang urgent. Tanda seorang muslim kemuslimannya, seorang mukmin kemukminannya, yaitu sholat Jumat. Illa liman lahu udzur, kecuali mereka yang mempunyai udzur, sakitkah atau musafirkah, tidak wajib kepada mereka karena mereka di bawah udzur, dalam keadaan udzur. Paham tak? Dan artinya Jum'ah apa sih? Jama', jumu', artinya apa? Berkumpul. Makanya sholat Jumat itu apa? Lambang persatuan umat
Islam. Itu sholat Jumat. Kalau sholat Jumatnya udah luar biasa dan jamaah subuhnya udah luar biasa, itu tanda besar persatuan Islam. Tapi orang kan pengennya segala sesuatu maju ya. Kalau sholat jamaah kalau bisa mundur ya. Hah? Kalau semakin maju, semakin 2 orang dong. Benar ya? Kalau semakin mundur sholat jamaah, semakin penuh dong. Ya, yang melaksanakan jamaahnya. Kayak Ramadan ya, sholat taraweh ya, membeludak. Hari ke-10 30% udah hilang. Udah ngapek semuanya. Udah nongkrong tuh di warkop semuanya. Hari ke-20 70% hilang. Hari ke-20. 5 hari lagi mau lebaran, pindah kemajuannya di mall, pasar baju, dan kuliner. 3 hari mau lebaran, tinggal imam sama makmum yang sholat taraweh ya. Kan begitu keadaannya. Jadi semakin mundur sholat jamaah semakin cakep. Kalau sholat jamaah semakin maju, ya selesai. Paham? Berarti semakin sedikit. Nah itu Jum'ah, jamak, perkumpulan, persatuan. Dan juga hari Jumat itu termasuk hari istimewa. Hari Jumat termasuk apa? Hari istimewa. Hari istimewa untuk umat muslimin, untuk mereka yang beriman. Itu hari Jumat, hari istimewa. Dan hari Jumat itu Idul Muslimin fi kulli usbu'. Hari rayanya umat Islam seminggu sekali. Kita mempunyai hari raya itu, hari raya umat muslim itu seminggu sekali, berarti apa? Hari Jumat. Itu hari rayanya umat Islam yang posisi batasnya seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Dan kita mempunyai hari raya tahunan 2 kali. Apa itu? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan kita mempunyai hari raya setiap menit, setiap detik, setiap saat kita hari raya. Kapan itu? Kalau kita terjauhkan dari segala dosa dan kemaksiatan. Itu hari raya setiap menit, setiap detik kita dalam keadaan hari raya. Itu dikatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, al-yawm Eid, kata Imam Ali. Wa ghadan Eid. Wal amas Eid. Wa kullu yawmin la na'sillaha fahuwa Eid. Apa kata Imam Ali? Al-yawm Eid. Hari ini lebaran, kata Imam Ali. Wa ghadan, hari esok lebaran, kata Imam Ali. Wa amas, dan kemarin lebaran. Wa kulla yaumin la na'sillaha, dan setiap hari, setiap menit tidak bermaksiat kepada Allah, fahuwa Id, itu lebaran. Lebaran udah. Nah jadi kapan umat Islam itu dalam keadaan lebaran? Tak kala mereka terjauhkan dari apa? Dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari raya lebaran umat Islam ini luar biasa. Ada yang hari rayanya mingguan, ada yang hari rayanya tahunan, ada yang hari rayanya bahkan setiap menit, setiap detik. Bahkan setiap menit, setiap detik. Itu kita dalam keadaan hari raya. Luar biasa. Jadi setiap hari kalau kita dalam keadaan taat kepada Allah, jauh dari maksiat, bahwa Id, itu hari raya kita. Itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi setiap saat kita Id. Setiap waktu kita Id. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah kita sampai kepada bab kajian kita, yaitu Salatul Jum'ah. Kapan seorang muslim mukmin
tertuju kepada dirinya diwajibkan sholat Jumat, yaitu dengan sab'atu asya, jangan 7 syarat. Jikalau 7 syarat ini ada pada dirinya, maka seorang muslim tersebut wajib melaksanakan Jumat. Lihat, yang pertama apa? Al-Islamu. Sholat Jumat dituntut terhadap siapa? Umat Islam. Sholat Jumat tertuntut kepada siapa? Disyariatkan kepada siapa? Umat Islam. Selain Islam, tidak ada tuntutan sholat Jumat. Jikalau ada seorang non-muslim melakukan Jumat, sah apa tidak? Tidak sah. Karena syariat tersebut disyariatkan kepada siapa? Kepada mereka umat Islam yang sudah melantunkan dua kalimat syahadat. Nah, yang pertama, sholat Jumat tertuntut kepada mereka al-Islamu, orang Islam. Lalu yang kedua al-bulughu, kepada siapa? Yang sudah baligh. Kapan seorang muslim itu baligh? Kalau laki-laki mengeluarkan sperma, kalau perempuan datangnya hari libur. Dan batasnya dari umur berapa? Batasnya dari umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Jikalau seorang laki-laki mengeluarkan sperma di atas umur 9 sebelum melewati 15 tahun, maka si laki-laki muslim tersebut sudah dikatakan baligh. Jikalau seorang perempuan datang hari liburnya atau mengeluarkan darah yang dinamakan haid setelah umur 9 tahun sebelum melewati 15 tahun, maka dikatakan seorang perempuan muslimah tersebut baligh. Atau ada kejadian seorang laki-laki tidak mengeluarkan sperma, paham? Sampai umurnya 15 tahun. Dan seorang perempuan tidak mengeluarkan darah sampai umur 15 tahun. Entah dengan sebab apa, entah dengan sebab penyakit atau yang lain-lainnya. Ini contoh. Nah, walaupun tidak keluar sperma seorang laki-laki, walaupun seorang perempuan tidak datang tanggal merah, kalau umurnya sudah sampai 15 tahun lebih, lewat 15 tahun, maka dikatakan otomatis si laki muslim dan si perempuan muslimah tersebut, dia sudah dikatakan dihukumkan apa? Baligh. Nah, ini syarat yang keberapa? Yang kedua. Nah, makanya keluar dari baligh siapa? Sobiyun wa sobiyah, anak kecil. Kalau perempuan nggak wajib Jumat itu wajib kepada laki-laki. Keluar dari baligh siapa? Anak kecil. Nah, siapa yang tidak diwajibkan? Anak kecil yang belum baligh tidak tertuntut kepada dirinya kewajiban sholat Jumat. Jikalau ada anak-anak yang belum baligh, dia melaksanakan sholatul Jumat, maka sah apa tidak? Sah. Pahalanya kembali kepada siapa? Pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya. Nah, maka bagi setiap orang tua, jangan hanya memikirkan kerja, cari duit, itu wajib untuk menafkahi keluarga Anda. Tapi di dalam sisi lain, produktifkan, contohkan, bina, didik anak-anak Anda di masa dini untuk mengenal apa yang Allah wajibkan dan Nabi sunnahkan di masa dini. Dengan cara apa? Teng-teng mereka, ajak mereka, perintah mereka untuk melaksanakan dari kecil hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa hikmahnya? Tak kala anakmu menjelang baligh, hal-hal yang wajib dan sunnah mereka sudah terbiasa melakukannya, tidak berat. Paham? Jelas apa tidak? Limada marid? Paham tak? Paham tak? Lalu syarat yang ketiga, diwajibkannya Jumat al-aqlu. Syarat yang ketiga akal, yaitu berakal. Jelas? Keluar dari yang berakal, yang tidak berakal, maaf, gila, ya. Itu nggak wajib. Dan juga keluar dari yang berakal yang tidak tertuntut, pingsan. Misalnya ada seorang muslim jam 11 pingsan, nggak sadar-sadar sampai jam 1, maafu, nggak dosa. Karena orang pingsan akalnya lagi bobok. Atau orang yang ketiduran tanpa sengaja, nggak sengaja jam 10, biasanya tidur jam 10, jam 11 bangun. Dia udah tahu nih, biasanya tiap harinya kalau tidur jam 10, jam 11 bangun. Pada suatu hari dia tidur, kebablasan sampai jam 2 siang, ketinggalan sholat Jumat. Dosa apa tidak? Tidak dosa, karena tidak sengaja ketiduran. Dan yang kedua, tidak ada orang yang membangunkan. Paham? Tapi afdolnya, kalau emang tahu itu itu hari Jumat, jam 10 jangan tidur. Nah, kewajiban Jumat tersebut ya untuk santri lebih wajib daripada untuk orang di luar. Paham? Itu tuntutan lebih wajib. Nah, itu akal. Nah, orang yang tidak berakal seperti orang gila, orang pingsan, orang ketiduran, maka tidak tertuntut sholat Jumat. Tak kala dia tidak berakal. Orang tidur, akalnya tidur. Orang pingsan, akalnya pingsan. Orang gila, akalnya di lapangan. Paham? Tidak ada tuntutan mereka. Tidak ada khitab syariat untuk mereka. Al-majanin, al-majnun, orang-orang gila tidak tertuntut dengan syariat. Jelas apa tidak? Lalu syarat yang keempat, wal hurriyah. Tuh, orang merdeka. Berarti sholat Jumat tidak wajib kepada siapa? Kepada siapa? Sholat Jumat tidak wajib kepada siapa? Kepada budak. Sholat Jumat tidak wajib, tapi diwajibkan kepada siapa? Hurriyah. Tapi kalau seorang budak melakukan sholat Jumat, boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Lalu yang kelima, diwajibkan sholat Jumat kepada siapa? Ad-dzukuriyah. Kepada laki-laki. Perempuan wajib nggak sholat Jumat? Tidak wajib. Tapi kalau perempuan ikut sholat Jumat sah nggak? Sah. Tapi dengan syarat terjaga dari fitnah. Wajib tuh terjaga dari fitnah. Dan juga apa? Areanya tidak boleh bergabung dengan siapa? Dengan laki-laki. Nah, ini syarat yang kelima, dzukuriyah, yang dituntut untuk melaksanakan Jumat itu laki-laki. Itu yang dituntut untuk melaksanakan sholat Jumat. Ntar syaratnya kita baca. Lalu yang keenam, as-sihhatu. As-sihhatu, wajib dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit, udzur apa tidak? Udzur. Tidak dosa. Apalagi dia punya penyakit menular. Jelas, lebih baik jangan melaksanakan sholat Jumat. Wal istiton. Apa artinya istiton? Muqimun. Orang yang mukim. Orang yang berdomisili. Kita orang kampung sini, datang hari Jumat wajib karena kita domisili. Keluar dari istiton siapa? Musafir. Nah, kalau musafir
tidak wajib, tidak tertuntut Jumat dengan syarat kalau hari Jumat saparnya sebelum datangnya waktu fajar di hari Jumat. Contoh, dia saparnya di malam Jumat, paham? Atau dia saparnya jam 3 malam sebelum datangnya waktu subuh. Nah itu mereka tidak tertuntut sholat Jumat. Tapi kalau sempat bagi mereka sholat Jumat, fayalaha minha, maka itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Tapi kalau mereka saparnya setelah waktu fajar alias setelah waktu subuh, misalnya dia mulai berangkat saparnya di hari Jumat dan jam 7 pagi. Nah bagi dia tertuntut sholat Jumat. Paham? Makanya saparnya sebelum datangnya waktu fajar. Jelas? Jelas? Nah itu 7 syarat seorang muslim tertuntut untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama wajib muslim, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat afiat, yang ketujuh berdomisili. Jelas? Bisa balik kepada syarahnya. Salatul Jum'ati sumiyat bismil yaumil ladzi tuqamu fihi, dinamakan sumiyat bismil yaum, dengan ismi nama yaum, hari tersebut, yaitu hari Jumat. Kenapa sih hari Jumat itu dinamakan hari Jumat? Alladzi tuqamu fihi, alladzi yang tuqamu didirikan, fihi di hari tersebut, alladzi tuqamu didirikan Jum'ah, perkumpulan, persatuan, fihi di hari tersebut. Maka hari tersebut dinamakan hari Jum'ati. Jum'ati yaitu Jum'ah. Jelas? Karena di hari tersebut tugom. Apa artinya tugom? Didirikan suatu sholat, didirikan suatu perkumpulan, didirikan suatu lambang persatuan, maka hari tersebut dinamakan Jum'ah. Jelas? Wasumiyal yawmu biyaumil Jum'ah, dan juga dinamakan al-yawmu hari tersebut biyaumil Jum'ah dengan yaumi hari Jumat, lima jama'a fihi minal khairat. Kenapa hari Jumat juga dinamakan hari Jumat? Ada yang berkata lima jama'a fihi, lima karena jama'a, jumi'a fihi, terkumpul, fihi, fi di dalam hi, domir kembali kepada yom, terkumpul di hari tersebut yaitu di hari Jumat, minal khairat, min dari khairat, kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan-keberkahan. Makanya hari Jumat itu apa? Hari kemenangan umat Islam. Jelas? Jadi kenapa hari tersebut dinamakan hari Jumat? Yang pertama, karena di hari tersebut tugomu, didirikan perkumpulan persatuan yang begitu banyak, setiap tempat, setiap masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan berbarengan. Dan ada yang mengatakan kenapa hari tersebut dinamakan hari Jumat? Lima jumi'a fihi, karena terkumpul fihi di dalam hari tersebut minal khairat, min dari khairat, kebaikan. Makanya salah satu riwayat, orang yang meninggal di hari Jumat mata syahidah, mati dalam keadaan syahid. Jelas apa tidak? Dan di hari Jumat berlipat ganda. Dan juga salawat di hari Jumat sangat dianjurkan oleh Nabi. Paham? Aksirus salata alayya fi lailatil gharra'i wa yaumil azhar. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi, fi lailatil gharra. Kapan itu lailatul gharra? Malam Jumat. Wa yaumil azhar. Kapan itu yaumil azhar? Hari Jumat. Dan juga di hari Jumat itu ada situs sejarah. Ada situs sejarah.
yang dimana dinamakan waktu Fatimiyah. Itu waktunya Sayyidah Fatimah. Kapan itu? Ma ba'dal asri ilal maghrib fi yaumil jum'ah. Kalau sudah datang waktu asar sampai maghrib di hari Jumat, itu Sayyidatuna Fatimah khalwat, melakukan zikir dan ibadah kepada Allah dari ba'da asar sampai maghrib, tidak tersentuh dengan dunia. Maka itu dinamakan waktu Fatimiyah. Itulah waktu khusus Sayyidah Fatimah. Waktu khusus Sayyidah Fatimah. Dijeritin di sini. Waktu khusus siapa? Sayyidah Fatimah. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Itu waktunya Sayyidah Fatimah. Luar biasa. Hah? Paham tak? Wa ziyadatul barakat, dan juga penuh dengan keberkahan, bertambahnya barakat, keberkahan di hari Jumat. Wa ziyadatul barakat, itu bertambahnya keberkahan di hari apa? Di hari Jumat. Wa kana, wa dan kana yang dimana hari Jumat tersebut yusamma dinamakan fil jahiliyati, di zaman jahiliyah dahulu kala sebelum diutusnya baginda Nabi Yuna Muhammad, itu orang-orang jahiliyah sudah mensakralkan hari tersebut. Nah, dinamakan di zaman jahiliyah sebelum diutusnya baginda Nabi Yuna Muhammad, hari tersebut dinamakan hari apa? Yaumul Arwabah. Tuh. Itu di zaman apa tuh? Di zaman jahiliyah, Yaumul Arwabah. Itu di zaman jahiliyah, yang artinya sebelum datangnya Islam, hari Jumat itu sudah menjadi hari yang sakral di zaman jahiliyah. Berarti hari Jumat itu mempunyai arti berbeda dengan hari-hari yang lain. Paham? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Semalam sehat, Rizik? Sehat? Paham tak? Jelas apa tidak? Hukmuha, apa hukum salat Jum'ah? Apa hukumnya salat Jum'ah? Fardu ainin. Tuh, fardu ain. Yang artinya fardu ain apa? Kewajiban bagi seorang muslim yang sudah baligh. Gak boleh ditinggal. Hai, lihat sini. Paham? Jelas? Fardu ainin, yaitu fardu ain. Atas siapa? Ala atas man tawafarat, man bagi mereka tawafarat yang sempurna, syurut syarat yang di atas. Bagi mereka ya terpenuhi syarat-syarat 7 yang di atas. Paham tak? Syarat-syarat yang di atas. Qauluhu ta'ala, seperti Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang panggilan salat min yaumil jum'ati, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka sambutlah, datanglah menuju Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, dagang, bisnis, pekerjaan, kumpul, masuk masjid, salat Jumat terlebih dahulu. Al-Jum'atu, yaitu surat Jumat ayat 9.
Faidatun uridatis salatul jum'ati bimakkati lailatil isra'i wal mi'raj ma'as salawatil khamas. Nah, kalau ada yang bertanya, kapan sih diwajibkan sholat Jumat? Paham? Kapan sih diwajibkan sholat Jumat? Sholat Jumat furidat diwajibkan di Makkah. Di mana? Di kota Makkah. Lailatul Isra'i wal Mi'raj, berbarengan di malam Isra dan Mi'raj. Allah wajibkan salat 5 waktu dan juga Allah wajibkan salat Jumat. Salat apa? Salat Jumat. Di malam Isra dan Mi'raj. Jadi Allah wajibkan salat 5 waktu, dan Allah pula di waktu itu pula Allah wajibkan apa? Salat Jumat. Paham? Jadi satu waktu, satu kewajiban. Walam yusallihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Tapi ketika Allah wajibkan salat Jumat, takala Isra dan Mi'raj, dan terjadinya Isra dan Mi'raj itu di tahun ke-11. Dan Nabi masih berada di mana? Di kota Makkah. Nabi masih berada di kota Makkah. Nabi belum hijrah. Isra dan Mi'raj itu tahun ke-11. Allah wajibkan salat 5 waktu dan juga Allah wajibkan apa? Salat Jumat. Nah, itu satu waktu. Walam yusallihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Tapi lam yusalliha, Nabi belum melakukan, an-nabi yusalliha, lam belum melakukan hak Jum'ah. Salat Jumat tersebut Nabi belum lakukan ketika Nabi Muhammad masih berada di mana? Di kota Makkah. Karena itu hari ke-11 Nabi Muhammad hijrah. Apa tahun ke-11 Nabi Muhammad hijrah tahun keberapa? Nabi Muhammad hijrah tahun ke-12. Tahun ke-13. Hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Berarti kurang lebih 2 tahun Nabi belum melaksanakan apa? Belum melaksanakan sholatul Jumat. Apa alasannya? Apa sebabnya? Apa ilahnya? Jadi segala sesuatu pasti ada sebab, dan segala sesuatu pasti ada ilah. Nah, ilahnya apa? Ilahnya di sini dikatakan lita'adzuri, tuh, karena udzur. Lita'adzuri, karena udzur. Sikon yang belum apa? Karena udzur, dan sikon yang belum apa? Yang belum apa? Memadai. Kenapa sikon yang belum memadai? Lita'adzuri, karena udzur. Ijtima'il muslimin, berkumpulnya umat Islam, karena udzur. Ijtima'il muslimin, berkumpulnya umat Islam. Khasyatan a'da'illah, karena ditakutkan a'da'illah, terhadap musuh-musuh Islam. A'da'il Islam, musuh-musuh Islam. Karena tak kala itu ancaman masih bertubi-tubi, ya. Eksekusi masih bertubi-tubi. Terus apa? Yang luar biasa, ya. Nah, karena keadaan seperti itu belum memungkinkan Nabi untuk mengumpulkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat apa? Untuk melaksanakan sholat Jumat. Bisa dipahami?
Bisa dipahami apa tidak? Bisa. Karena hal itu. Kalau kita dibawa ancaman, segala sesuatu akan menjadi uzur. Benar? Nah, Perceraian pun, jikalau seorang suami diancam untuk menceraikan istrinya, lalu si suami tersebut mengucapkan cerai kepada istrinya di bawah ancaman, maka perceraiannya tidak sah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Perceraiannya tidak sah. Perceraiannya tidak sah. Paham tak? Wa awwalu man jama'al muslimin wa sallaha fil Madinah qabla al-hijrah. Wa awwalu. Nah, siapa sih yang pertama kali melaksanakan sholat Jum'ah yang mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat Jum'ah di hari Jum'at? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, siapa yang pertama kali yang melaksanakan sholat Jum'at di hari Jum'at? Lihat, wa awwalu, wa dan awwalu yang pertama, man, dari mereka para sahabat Nabi, jamaah yang mengumpulkan, al-muslimin, umat Islam yang mengumpulkan umat Islam, wa sallaha, wa dan salat, lalu melakukan salat yaitu salat Jum'ah fil Madinah, di kota Madinah, qoblal hijrah, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan pertama kali yang melaksanakan sholat Jumat, jadi sholat Jumat itu pertama kali dilaksanakan di mana? Di Madinah, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, siapa yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat, mengumpulkan umat Islam di kota Madinah di hari Jumat, yaitu sahabat Nabi yang bernama As'ad ibnu Zararah. As'ad ibnu Zararah itu beliau sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jumat di kota Madinah. As'ad ibnu Zararah. Wa awwalu Jum'atin sholahan Nabi, dan hari pertama atau awal pertama Jumat sholahan Nabi, yang dimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan Jumat tersebut, kanat bil Madinah al-Munawwarah, kanat, yang dimana sholat Jumat tersebut didirikan bil Madinah, di kota Madinah al-Munawwarah, yang penuh dengan cahaya, bil Madinah al-Munawwarah, yang penuh dengan cahaya. Paham? Di kota Madinah. Nah, lalu Nabi melaksanakan sholat Jumat tersebut di kota Madinah al-Munawwarah. Paham tak? Faidatun hikmatu masyru'iyatiha. Apa sih hikmah? Allah syariatkan sholat Jumat di satu hari, yang dimana hari tersebut hari Jumat, ya, untuk berkumpulnya umat Islam. Apa nih hikmah disyariatkan sholat Jumat? Ijtima'ul muslimin marratan kulli usbu'in. Ijtima'ul muslimin marratan kullu usbu'in. Perkumpulan umat Islam marratan, satu kali, kullu usbu'in, setiap usbu', satu minggu. Jadi setiap satu minggu sekali itu umat Islam berkumpul. Rahmatan, untuk apa? Berbagi rahmah, kasih sayang. Wa ulfatan, dan ulfa persahabatan. Wa hub, dan apa? Kecintaan. Biar umat Islam itu bersatu, tidak ada yang berselisih. Mungkin yang nggak pernah ketemu karena sibuknya seseorang, tapi di hari Jumat bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi, bisa ketemu, ya, di hari Jumat. Luar biasa.
wa fihi ta'aruf, wa dan fihi, di dalam hari tersebut, hari Jumat tersebut, ta'aruf, saling kenal mengenal. Barangkali kita nggak mengenal siapa tetangga kita ya. Di hari Jumat kita bisa berjumpa dengan tetangga kita. Benar apa tidak? Jelas apa tidak? Kita nggak mengenal nih siapa tetangga kita. Mungkin di hari Jumat kita mengenal siapa tetangga kita. Paham toh? Jelas apa tidak? Kama ana sima al-mau'idah, kama seperti ana sesungguhnya sima al-mau'idah, mendengarkan mau'idah nasihat, yuhyil imana, bisa menghidupkan iman, wa yujaddidahu, dan bisa memperbaharuihu, dhamir kembali kepada iman, fi qulubin nas, fi dalam qulubi, hati-hati nas, manusia umat Islam. Barangkali ada yang ricuh dan juga ada yang apa? Ada yang resah dan juga ada yang galau ya. Dengan nasihat-nasihat yang ada di mimbar Jumat yang disampaikan oleh para khatib, mudah-mudahan itu bisa menggugah ya. Bisa menggugah dan juga bisa apa? Bisa menambahkan keyakinan dia dan iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu salatil Jum'ah adapun waktu salatil Jum'ah, yaitu waktu salat Jum'ah, waktu salatid zuhur. Nah, waktu salat Jum'ah itu bertepatan dengan waktu salatid zuhur, seperti waktu salat zuhur. Wahia, dan hiya, Jumat tersebut laisa zuhur. Waktunya sama seperti sholat duhur, tapi kaifiyah cara pelaksanaannya beda dengan sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat, tapi kalau sholat Jumat 2 rakaat, ditambahkan apa? Ditambahkan khutbah. Paham tuh? Ditambahkan khutbah. Fahiyya salatul mustaqillah. Maka hiya, salat Jumat itu salatul mustaqillah. Itu dinamakan salat mustaqillah, yang sendiri, berbeda dengan yang lainnya. Paham tak? Liqauli Umar ibn al-Khattab, seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, al-jum'atu rak'atani tamamun min ghairi qasrin ala lisani nabiyyikum. Atau adapun salat Jumat tani 2 rakaat, kata Sayyidina Umar. Tamamun, dan itu 2 rakaat itu, tamam itu apa? Pahala salat sempurna gitu. Seperti pahala salat duhur sempurna. Min ghairi qasrin, bukan dalam bentuk gosor. Sedangkan kita diperbolehkan kalau safar sholat apa? Gosor. Dan sholat gosor berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat gosor. Paham toh? Sholat gosor berapa rakaat? Nah, sholat Jumat itu 2 rakaat, tapi dia seperti sholat sempurna 4 rakaat. Dan dia juga min ghairi gosrin, tidak bisa dikatakan gosor seperti sholat gosor, bukan. Yang menunjukkan apa? Sholat Jumat ini sholat mustaqillah, sendiri, beda sendiri. Paham dong? Ala lisani nabiyikum tuh. Wa qad khaba man iftara. Ya. Maka celaka bagi mereka yang berdusta. Wa qad khaba, dan khaba celaka. Khaba halaka, ya. Itu celaka. Man iftara, bagi mereka yang berdusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahun Nasa'i
wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa ghairuhu. Paham tak? Jelas apa tidak? Faidatun at-tahdhir min tarki salatil jum'ati ala man tawaffarat fihi syurut. Tahdhir, peringatan bagi mereka tarki salatil jum'ah, yang meninggalkan salat Jum'ah, ala atas man tawaffarat, bagi mereka tawaffarat, apa tadi alwi tawaffarat? Terpenuhi fihi, terhadap dirinya syurut, syarat-syarat yang di atas. Nah, bagi mereka yang terpenuhi syarat-syaratnya ya, yang di atas, yang terpenuhi syarat-syarat yang di atas, lalu mereka meninggalkan apa? Meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu ada tahdzir yang begitu luar biasa, ada peringatan yang begitu luar biasa, ya, peringatan yang begitu dahsyat, luar biasa. Ada peringatan yang luar biasa, ada peringatan yang begitu dahsyat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa.